Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran informatika di media pembelajaran interaktif. Kali ini kita akan membahas rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan juga rumus if pada Google Spreadsheet. Kalian perhatikan dulu soalnya, tabelnya. Jadi nanti yang kalian isi ini sudah saya isi ya. Yang warnanya kuning ini nanti kalian isi ya. Yang warnanya kuning ini dengan menggunakan rumus yaitu jenis kendaraan, tarif per jam, tapi warna kuning. Ini sudah saya buat ya. Kemudian biaya sewa, denda, jumlah bayar. Dan juga ini ya, total bayar rata-rata. Kalau total bayar rata-rata, bayar tertinggi dan bayar terendah saya kira kalian sudah bisa. Saya ingatkan kembali, kalau total bayar itu menggunakan sum, rata-rata average, bayar tertinggi max, dan bayar terendah adalah min. Baik, perlu kalian ketahui bahwa tabel yang digunakan nanti dua tabel, yaitu tabel secara vertikal dan tabel secara horizontal. Ini cara horizontalnya, tabel vertikalnya jenis kendaraan, kemudian tabel horizontalnya adalah tarif per jam. Yang sama apanya? Kodenya. MB, SD, TR ini juga MB, SD, TR. Kodenya yang sama ya. Supaya saya bold dan saya kasih warna juga. Ya. Baik. Seperti yang saya katakan tadi bahwa mengambil data secara vertikal menggunakan VLOOKUP. Mengambil data secara horizontal menggunakan HLOOKUP. Baik. Rumusnya bagaimana? Sebelum kita ke rumus, nanti dalam pengerjaannya untuk keterangan soal tidak usah diketik ya. Tidak usah diketik. Kemudian jangan lupa kode kendaraan dikemas supaya nanti kode dia kendaraannya nanti tulisannya ke bawah. Kemas itu apa? Kemas itu sama dengan wrap tag. Posisinya di mana? Di sini. Ini adalah lambang kemas, cari. Tapi ada HP lain itu di cell ya. Formatnya format cell. Nanti cari ini kemas, dipasaknya diatur, diaktifkan ke kanan, kemas. Jadi yang dikemas kode kendaraan, jenis kendaraan, lama sewa, kemudian jumlah bayar. Baik, untuk mengisi jenis kendaraan, supaya nanti bisa di-copy ke bawah, itu rumusnya adalah ini kita lihat. Ya, ini. Kalian lihat yang bawah ini. Ya, yang bawah ini. Sama dengan VLOOKUP, kurung buka. C5 itu apa? Kode. Nih, C5 kode. Kemudian dikunci, kunci itu adalah lambang dolar ya, absolut. Kunci A, kunci absolut, A, absolut. Kemudian 33. 33 adalah posisi tabel. Kita lihat di sini ya. Nah, ini. Jadi di sini nanti. Mulai dari sini sampai ini. Gitu ya. Mulai dari sini sampai sini. Untuk mempermudahkan saya kasih blok biru ya. Jadi datanya nanti yang kita blok atau yang kita masukkan rumus itu ini. Yang data warnanya biru ya. Oke, ini. Jadi A33 sampai dengan B35. Kita kembali ke rumus lagi. Ya, sini. Kemudian setelah itu titik koma 2. 2 itu apa? 2 itu adalah posisi jenis kendaraan.
kolom kedua. Kolom pertama kode, kolom kedua jenis kendaraan. Sehingga menghasilkan rumus ini. Nah, hasilnya ini sedan, SD kan sedan. Seperti biasa kalau sudah jadi satu, kita tidak perlu ngetik-ngetik berulang-ulang, tapi tinggal ngopi saja. Tinggal di copy, bukan tinggal ngopi. Nanti kalau ditinggal ngopi malah nggak selesai-selesai ya pekerjaannya. Kalau nanti pas MBG aja ya, nggak usah ngopi. Nah, itu hanya bercanda saja. Baik, untuk tarif per jam, seperti yang katakan tadi, bahwa tarif per jam itu menggunakan tabel HLOOKUP. Jadi mulai dari sini ya. Dari E32 sampai dengan G33. Saya kasih warna lain aja, biru tadi ya. Jadi ini tabel datanya ini nanti yang kita ambil. Maka rumusnya adalah kita lihat tarif per jam ya. Nah, perhatikan di sini. HLOOKUP C5 itu apa? Kode sama ya. Kunci dikunci atau absolut. Jadi kolom E-nya nanti sebagai absolutnya. Kemudian 32 adalah baris ke 32. Titik 2 itu sampai dengan dikunci kembali G ya. G-nya dikunci dengan tanda dolar 33 titik koma 2. Duanya apa? Sama posisi. Jadi halo ke posisi barisnya. Baris keberapa? Baris kedua. Kita cek ya. Nah, kita cek ya. Ini baris kedua. Jadi untuk kodenya ini sebenarnya salah ini ya. Kita lepaskan saja. Jadi tarif per jam sini adalah ini kode ya. Kode kita perbaiki aja. Nah, ini kode. Nanti kalian ikuti aja ya. Kode bawahnya adalah tarif. Ya, betul ini. Jadi kode itu pada posisi baris pertama, tarif baris kedua. Oke, hasilnya menggunakan ini. Berapa biaya sewanya? Logikanya adalah biaya sewa itu adalah lama sewa kali tarif per jam. Nah, lama sewa kali tarif per jam. Ya. Jadi menghasilkan ini. Kita lihat rumusnya. Lama sewa di E5, tarif per jam di F5. Sehingga menghasilkan rumus ini. Kemudian denda, untuk denda perhatikan di sini, jika perhatikan rumusnya, jika E5 itu apa? Lama sewa ya, lebih dari 24, maka 5% kali ya, 5% dari jumlah bayar. Jumlah bayar itu prosesnya di G5. Nah, kemudian titik koma 0. 0 kenapa 0? Karena selain itu tidak ada dendanya, kan begitu. Yang didenda itu hanya yang menggunakan lama jam sewanya itu adalah 24 saja. Sehingga menghasilkan ini. Sehingga di sini ada yang 0. Mengapa 0? Karena kurang dari 24 jam. Paham ya? Oke, setelah jadi jumlahnya berarti adalah ini biaya sewa ditambah denda. Di sini rumusnya kita lihat ini. Sama dengan G5 plus H5. Seperti biasa kalau sudah jadi di copy ke bawah. Untuk mengisi ini seperti tadi saya ingatkan kembali ini adalah sum, rata-rata average, tertinggi adalah max, terendah adalah min sehingga menghasilkan ini.
Setelah jadi, jangan lupa bagikan dan ekspor. Terus kelola akses, ya. Yang dibatasi diubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Setelah itu disalin, oke, disalin, ditempel di Google Form. Demikian yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa kalian pasti bisa mengerjakan dengan baik. Dan terima kasih atas atensinya dan mohon maaf karena hari ini Bapak tidak bisa bersama-sama dengan kalian. Semuanya wajib mengerjakan dengan baik pada hari ini. Tidak ada yang tidak mengerjakan. Sukses untuk kalian semua. Sampai ketemu di lain kesempatan.